Kembali lagi dengan saya, owner dari Pimpin Aquarium. Kita melanjutkan serial bagaimana membuat sebuah reef tank yang benar. Karena membuat sebuah reef tank itu berbeda total dengan membuat sebuah sistem untuk fish only tank. Karena itu satu hal yang cukup jauh berbeda. Kalau fish only tank sampai level amoniak dan nitrat itu adalah range yang sangat berbahaya bagi ikan. Beginilah ikan kalau baru masuk dari nelayan. Kondisinya sangat, airnya sangat kotor, bau sekali, amoniaknya sangat tinggi sekali. Nah, kondisi ikan dalam kondisi seperti ini itu imunitasnya akan drop total, dan kebanyakan di saat seperti inilah saat-saat yang paling kritis. Tetapi kalau kita udah menuju ke reef tank sampai ke yang detail, yaitu sampai hasil akhir dari pengolahan amoniak dan nitrat, yaitu nitrat dan fosfat, itu adalah hal yang sangat berbahaya bagi sebuah reef tank. Beginilah kondisi sebuah reef tank. Jika level daripada nitrat dan fosfatnya sangat tinggi, itu adalah sumber dari kekacauan dalam sebuah reef tank, di mana segala sakit penyakit daripada koral itu diakibatkan oleh nitrat dan fosfat. Nah, kita boleh melihat bagaimana sistem filtrasi daripada reef tank ini. Kita lihat bahwa hanya mengandalkan sistem busa, artinya mechanical filter, dan sebuah skimmer. Nah, jika kondisi hanya seperti ini, maka yang bisa direduksi itu hanya sebatas amoniak dan nitrat. Tetapi nitrat itu sama sekali sangat tinggi levelnya pada sistem filtrasi yang seperti ini. Inilah sumber dari kegagalan sebuah reef tank apabila filtrasinya tidak sempurna. Di mana reef tank itu akan mengalami berbagai macam problem akibat dengan tingginya nitrat dan tingginya fosfat. Di antaranya terjadinya booming daripada alga yang kita tidak inginkan, ya. Green alga, brown alga itu adalah hal yang tidak kita inginkan dalam sebuah reef tank. Tapi jika pada FO tank itu adalah hal yang biasa. Dalam fish only tank kita cukup hanya sampai problem amoniak, nitrit sudah terpenuhi proses nitrogen cycle-nya, itu sudah cukup memenuhi syarat utama daripada sebuah FO tank atau fish only tank. Sedangkan pada reef tank hal itu harus benar-benar dicegah, sehingga banyak sekali produk-produk dari pabrikan, ya, yaitu nitrat reducer, ya, atau denitrator, atau biopelet, atau dan sebagainya, atau secara kimiawi ada fosfat reaktor, fosban reaktor, ya kurang lebih sulfur reaktor, berbagai macam reaktor dibuat oleh satu pabrik untuk menghilangkan nitrat dan fosfat daripada reef tank. Tapi Pimpin Aquarium memberikan solusi, ya, dengan memakai sistem filtrasi ala Pimpin Aquarium. Nitrat dan fosfat itu sudah tereduksi oleh sistem natural, yaitu memakai bakteri anaerob. Karena kita ulangi, karena pada satu siklus nitrogen, bakteri akan mengurai amoniak menjadi nitrit, kemudian nitrit diolah menjadi nitrat. Itu adalah pada proses aerob. Sedangkan pada proses anaerob, nitrat dan fosfat akan diolah oleh bakteri anaerob. Nah, sistem filtrasi yang kita desain, yaitu filtrasi ala Pimpin Aquarium, media bakteri anaerob sudah terpenuhi dalam sistem yang kita desain. Mengapa demikian bisa terjadi? Karena ada yang bertanya, mana mungkin bakteri yang berbeda, yaitu bakteri aerob dan anaerob, bisa bersamaan dalam satu sistem, katanya. Ini adalah satu pertanyaan yang bagus. Mari kita bahas. Sengaja kita mendesain satu sistem, yaitu terdiri dari banyak chamber, ya, banyak sekat. Artinya itu apa? Pada sekat pertama, itu air yang turun dari MT Anda, dari main tank Anda, itu masih dipenuhi oleh oksigen. Jadi sepanjang chamber pertama, kemungkinan besar oksigen masih cukup banyak pada air tersebut.
Oksigen ini diperlukan bakteri aerob untuk mengolah amoniak, karena itu adalah sebagai sumber energi dari si bakteri. Jadi dia membutuhkan oksigen untuk mengolah amoniak. Jadi amoniak itu adalah makanan daripada si bakteri aerob. Demikian juga sampai ke bakteri yang memakan nitrit, ya, juga menggunakan oksigen. Mengalirnya flow air, maka jumlah oksigen dalam air tersebut akan semakin berkurang dengan semakin banyaknya bakteri yang membutuhkan atau menarik oksigen daripada air tersebut. Nah, pada satu titik tertentu oksigen tersebut akan habis. Makanya kita membuat satu sistem filtrasi itu cukup panjang. Itulah kegunaan sistem filtrasi ala Pipin Aquarium. Jadi kita membuat satu siklus flow air yang cukup panjang. Ini adalah sistem filtrasi yang khusus kita desain untuk sebuah reef tank. Jadi reef tank sangat membutuhkan media bakteri anaerob, karena pada kondisi anaerob lah nitrat dan fosfat bisa direduksi daripada sebuah reef tank. Sehingga pada satu titik tertentu kadar oksigen sudah nol. Artinya apa? Pada kondisi seperti itu yang hidup itu adalah bakteri anaerob, di mana bakteri anaerob akan melanjutkan proses dari bakteri aerob tadi, di mana tadi bakteri aerob itu memakan amoniak dengan membutuhkan oksigen sebagai sumber energi. Nah, hasil yang dihasilkan sesudah amoniak menjadi nitrit, menjadi nitrat. Nah, pada proses anaerob ini, nitrat inilah sebagai sumber energi daripada bakteri anaerob. Perhatikan diagram bakteri aerob dan anaerob ini. Jadi, untuk mengolah nitrat dan fosfat itu adalah sumber energi dari bakteri anaerob ini. Nah, bakteri anaerob supaya bisa hidup, dia perlu makan. Nah, makanannya berbeda. Kalau tadi pada proses aerob, makanan daripada bakteri adalah amoniak. Kemudian bakteri yang lain selanjutnya adalah yang dimakan adalah nitrit. Nah, pada proses anaerob situasi berbeda. Yang terjadi adalah nitrat tadi dan fosfat dibutuhkan oleh bakteri anaerob sebagai sumber energi. Nah, supaya bakteri ini hidup, maka bakteri ini membutuhkan makanan. Itulah kita sebut makanannya dalam bentuk karbon. Pada diagram ini kita lihat nitrat dan fosfat dan karbon itu sangat dibutuhkan dalam sistem anaerob. Karbon inilah yang diterapkan oleh namanya biopellet. Jadi reaktor biopellet itu adalah untuk bakteri anaerob. Pada diagram ini kita lihat bahwa bakteri membutuhkan nitrat, fosfat, dan karbon untuk kehidupan bakteri anaerob. Jadi saya ulangi lagi. Jadi anaerob membutuhkan karbon sebagai makanannya dengan menarik nitrat dan fosfat sebagai sumber energinya. Jadi nitrat itu adalah sebagai respirasi daripada si bakteri, dan fosfat ini adalah untuk metabolisme dari si bakteri. Pada diagram ini kita lihat tanpa fosfat maka bakteri anaerob juga tidak bisa bertahan hidup. Jadi bakteri anaerob untuk bisa hidup di dalam sistem Anda, dia membutuhkan karbon sebagai makanannya. Makanya banyak di pasaran ada dosing vodka, dosing cuka, dosing gula, dan sebagainya. Jadi itu prinsipnya adalah karbon. Karbon itu adalah makanan daripada si bakteri anaerob ini, dan dia membutuhkan nitrat sebagai respirasinya dan fosfat untuk metabolismenya. Jadi tanpa ada nitrat dan fosfat, bakteri anaerob juga tidak bisa hidup. Jadi harus diperhatikan. Dengan demikian, jika dalam satu sistem kita sudah ada media bakteri dan kondisi yang kita kondisikan untuk kehidupan bakteri aerob dan anaerob sudah terpenuhi, maka sistem Anda jangan Anda khawatirkan lagi bahwa siklus nitrogen sudah ada di dalam sistem Anda. Boleh Anda tes bagaimana level dari amoniak, nitrit, nitrat, dan fosfat Anda. Jika sistem Anda sudah berhasil, maka Anda sudah boleh memulai satu reef tank yang sehat dan perfect. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video berikut.